semuanya. Kali ini kita reading tarot lagi ya. Love reading, fun reading. Buat fun-fun aja. Tapi kalau ada yang bermanfaat buat hidup kamu ya, kamu simpan yang positif ya. Kita pilih kartu lagi kali ini. Ini sifatnya general reading, menarik energi banyak orang, jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa beberapa aja mungkin yang cocok ya. Dan energinya bisa kebolak-balik, bisa vice versa, bisa energi dia yang ketarik, atau mungkin itu energi kamu. Jadi karena general bisa vice versa. Tapi kalau mau pembacaan tarot energi pribadi untuk keperluan pribadi, itu lebih baik personal reading, hubungi kontak yang ada di deskripsi video ini, kayak gitu ya. Oke, kembali ke tema video ini. Judulnya kali ini di sesi pilih kartu ini judulnya kabar orang masa lalumu saat ini. Ya, buat kalian yang kepo sama mantan gebetan, mantan pacar, mantan istri mungkin, atau mantan suami, atau siapa aja lah orang di masa lalu kamu yang mungkin kamu mau kepoin. Nah, ini videonya ya. Kita bakalan klarifikasi kabar orang masa lalumu saat ini. Oke? Aku udah siapkan 3 pilihan pile kartu. Pilih sesuai intuisimu, sesuai kata hatimu. Saran aku nonton aja semua isi pilihan kartu, karena ini general reading, menarik energi banyak orang. Jadi energi kamu bisa random, bisa ngacak di beberapa kartu yang mungkin bukan kamu pilih, kayak gitu ya. Oke, ini pile 1, pilihan pertama. Ini ada kartu unicorn. Pilihan pertama ya. Oke. Pilihan kedua ada kartu fair play. Ya. Pilihan ketiga ada kartu bear. Oke. Ya, silakan dipilih ya, Kak. Pilihan pertama ini, pilihan kedua ini, pilihan ketiga ini. Bagi yang butuh waktu lebih lama untuk memilih, pause aja videonya ya. Tapi yang udah ready, yang udah siap, kita bahas satu persatu, oke? Ini pilihan pertama, kedua, dan ketiga. Ya, oke, langsung aja ya. Kita mulai dari pilihan pertama, pile 1. Ini ada kartu unicorn. Oke. Ya, kita lihat dulu cakranya ya. Kabar orang masa lalumu saat ini. Oke. Ini ada kartu joy. Oke. Lalu ada isolation. Oke. Kemudian ada impasse. Enlightenment. Oke. So, aku ngelihat ya, ini orang masa lalu kamu sekarang. Dia itu kalau dari luar ya, dia terlihat bahagia banget. Dia bahagia banget. Dia kalau kamu lihat media sosialnya mungkin, atau kamu pernah ketemu dia, lihat dia entah di mana, kamu pasti ngelihat dia tuh kayak baik-baik aja, fine-fine aja. Tapi sebenarnya dia itu memanipulasi perasaannya sendiri. Karena aku sih ngelihat orang ini, dia belum move on dari kamu.
dia belum bisa melupakan kamu sampai saat ini. Bahkan dia tuh sering banget terpenjara oleh perasaannya sama kamu. Kalau di hadapan banyak orang, dia itu baik-baik aja raut wajahnya. Tapi kalau dia sendiri, dia ini rapuh banget. Hatinya hancur, ngerasa terkurung dalam perasaan yang belum bisa dia manifestasikan atau belum bisa dia sampaikan lagi ke kamu. Dan aku ngerasa ya, ini orang waktu itu dia menghindar dari kamu. Dia menghindar, mungkin dia batasi komunikasi sama kamu, tapi dia sekarang terjebak sendiri begitu. Dia ngerasa menghindar dan membatasi komunikasi sama kamu tuh malah membuat dia semakin ingin tahu tentang kamu. Jadi di dalam raut wajahnya yang kelihatan baik-baik aja, aku sih ngerasa dia tetap kepoin kamu. Dia tetap stalking kamu mungkin. Ya, dia tetap cari tahu tentang kamu terus. Begitu. Dan aku ngerasa kamu juga melakukan hal yang sama seperti dia. Karena kalian ini sama-sama lagi diam-diaman, saling merenung. Kalau dia mungkin lebih kayak menyendiri, terus merenungkan semua baik buruk hubungan sama kamu yang dulu. Kalau kamu, ya kamu kepoin dia di medsos juga. Terus kamu juga kepoin dia di channel tarot, ya kan? Nah, kamu masih cari tahu tentang dia. Kamu kepoin zodiaknya. Oke. Klarifikasi lagi ya. Oke. Ini ada kartu Six of Wands, Three of Wands, Ace of Cups, The Lovers, Ten of Cups, The Sun, Four of Wands. Oke. Jadi di pile 1 ini aku mencium aroma dede ya. Mungkin kamu yang milih pile 1 dealing dengan orang yang masih kekanak-kanakan ya, childish atau belum dewasa orangnya. Jadi waktu itu dia mudah menghindar, mudah menghilang, karena dia itu tidak mau ada dalam situasi yang tidak enak. Jadi ini tipe orang yang kurang bisa menyelesaikan masalah secara dewasa. Dia lebih sering menghindar dan ngeblok mungkin, atau dia orangnya mudah hapus akun gitu. Aku melihat di sini energi yang dominan itu Leo sama Gemini ya. Tapi ada juga fire sign yang lain, berarti Aries, Sagittarius ada, water sign juga ada ya, Pisces, Cancer, Scorpio. Ini kebanyakan energi orang-orang yang sensitif. Jadi kalau sensitif itu ya, ketemu sama orang sensitif itu seperti bertemu twin flame ya. Mungkin di masa lalu kamu mudah banget menghindar dari dia karena kamu ngerasa dia ini tidak aware, tidak care sama kamu. Nah, dia pun merasa seperti itu. Dia batasi komunikasi sama kamu karena dia ngerasa kamu udah gak peduli lagi sama dia. Jadi ini miscommunication ya. Banyak banget salah pahamnya. Banyak salah paham. Jadi ya saling menjauh. Udah saling menghindar, tapi sekarang lagi saling merenung. Diam-diaman, tunggu-tungguan siapa yang buka komunikasi duluan. Ya begitu ya. Jadi aku ngerasa mungkin terlihat salah satu, atau memang dia yang masih childish, masih kekanak-kanakan. Tapi sebenarnya kalau misalnya ini energi twin flame ya, kamu sama dia itu nggak jauh beda sebenarnya.
masih benar-benar belum dewasa dalam menanggapi hubungan kayak gitu. Jadi ya aku ngerasa kalau kamu ngira dia itu nggak peduli sama kamu, ya itu persepsi kamu aja. Itu karena kamu terlalu sensitif, terlalu overthinking, negative thinking, jadi ya ambiar semuanya. Padahal kalau salah satu ada yang mau bergerak, maka cerminannya itu juga akan bergerak. Gitu kakak. Wow, oke, sekarang kita lihat kabarnya dia ya. Ya, oke. Ada kartu Five of Pentacles. Oke. Hangman, Queen of Calicus, Queen of Pentacles, Judgment, Strength, Magician. Oke. Jadi ya, yang aku lihat di sini, dia ini kesepian sekarang. Dia kehilangan kamu banget. Kehilangan banget. Dia benar-benar kayak orang yang lonely, sunyi, sepi, senyap. Biasanya dulu kalian intens komunikasi, chatting-chattingan, ngebahas nggak penting. Ini ngebahas yang penting aja juga nggak dikomunikasikan gitu kan. Jadi dia kehilangan kamu. Dia kehilangan kamu banget dan kesepian ya. Apalagi kalau ini jiwanya twin flame ya, ketika salah satu sudah tidak bersama twin flame-nya ya, kita ngerasa kekurangan energi gitu. Karena twin flame itu kalau berdekatan atau saling support itu baru bisa membuat hidup bergairah begitu. Dan aku ngerasa dia ini sekarang berpikir serba salah sama kamu. Dia ngerasa serba salah banget. Kayak misalnya gini, mungkin dia yang di awal childish banget ya. Jadi kamu terlalu lelah mengalah berkorban sama dia. Ketika kamu melepaskan diri dari dia tuh ngerasa kamu kok tega ngelakuin itu. Padahal dia ini sudah mulai ada niat mau berubah menjadi lebih dewasa pada saat kamu masih ada kala itu, waktu itu. Nah, mungkin dia tuh pada saat itu dia ngerasa kayak kalau misalnya aku udah ada niatan mau berubah, kenapa kamu gak kasih kesempatan buat aku nunjukin aku akan berubah lagi ke tahap yang lebih tinggi. Tapi kok kamu udah pergi duluan, kamu udah keburu pergi duluan gitu. Nah, dia ngerasa kayak kamu gak menghargai niat dia mau berubah begitu. Terus pada saat kamu melepaskan diri waktu itu, mungkin kamu ada niatan lah mau kasih dia kesempatan balik lagi ke hidup kamu, ya kan? Bisa aja dia tiba-tiba muncul di media sosial kamu, dia ngelihat postingan kamu atau dia ngelihat story kamu. Nah, di situ dia kayak ngerasa ya udahlah, gue berjuang lagi sama lo. Gue ngelihat story lo, biar lo itu peka kalau gue tuh masih peduli, masih pengen tahu tentang kabar lo waktu itu, atau pada saat dia ngeliat story kamu lagi begitu ya. Nah, kamu mungkin gak ada ngechat dia, jadi dia ngerasa kayak gue udah ngeliat story lo, kok lo tuh gak ada niat mau ngechat gue, nanya kabar lah, nanya apa gitu, masa gak ada. Nah, dia ngerasa serba salah, semua yang dia lakuin itu kayak gak ada gunanya buat kamu.
Karena menurut dia ya, selama ini dia udah berusaha semampu dia untuk perjuangin kamu. Misalnya kayak mau bikin kamu senang dengan berubah sedikit demi sedikit menjadi lebih dewasa. Terus dia benar-benar udah ngalahin gengsinya mati-matian untuk bisa ngeliat story kamu. Nah, dia ngerasa perjuangan dia itu udah berat banget. Ya meskipun kayak masih setengah-setengah, tapi menurut dia yang masih childish kan itu udah berat banget sih sebenarnya. Dia ngerasa kayak udah banyak energi yang dia korbankan untuk berjuang ke kamu begitu. Nah, sedangkan kamu mungkin kamu overthinking juga kayak dia. Kamu ngerasa nih orang kenapa nih cuma kepoin story gue aja tapi nggak ada ngechat, nggak ada bilang kabar, nggak ada nanya apa gitu. Nah, persepsi kamu sama persepsi dia sama. Jadi kalian itu sama-sama overthinking, sama-sama sensitif gitu. Ini twin flame banget sih ya energinya. Jadi sebenarnya kalian berdua itu masih saling mencintai. Begitu yang aku lihat. Bahkan ini ada rindu yang mendalam yang belum bisa tersampaikan satu sama lain. Karena orang ini udah jenuh mungkin kepoin kamu atau ngeliat story kamu doang atau jadi penonton doang. Dia udah nggak mau sih menurut aku. Dia tuh lebih kayak ya udahlah, kayaknya emang lebih bagus kita jalan masing-masing aja. Kita mungkin memang udahan aja. Ya dia hapus akunnya, mungkin dia ngeblokir kamu, jadi ya nggak ada komunikasi. Tapi aku sih ngelihat kamu sedih banget ya karena dia menghilang begitu. So kondisi dia ini sekarang persis banget kayak kamu, ngerasa hubungan ini masih ngegantung, ngerasa kalau ini belum diselesaikan baik-baik, kayak ada unek-unek yang pengen dibilang tapi belum tersampaikan. Jadi ya menurut aku sih dia ini nunggu kabar kamu, dia nunggu itikat kamu mulai duluan untuk berkomunikasi sama dia. Jadi dalam diamnya ini sekarang ya, mungkin pada saat dia setelah ngeblokir atau hapus akun, dia mau berusaha nih, mau move on, mau melupakan kamu. Tapi karena ini vibrasi energinya kuat banget tentang twin flame, jadi energi dia tuh balik lagi sama kamu. So, rasa keponya, rasa ingin stalkingnya itu ada terus sama kamu. Dia selalu stalkingin kamu sampai sekarang. Jadi ya, hanya begitu aja kondisi dia sekarang. Cuma bisa kepoin kamu, tungguin kamu mau komunikasi duluan sama dia. Dia pengen kamu mencari dia. Kayak gitu ya. Jadi ini sebenarnya kebanyakan misunderstandingnya sih ya. Banyak salah paham. Kamu terlalu sensitif, dia terlalu sensitif. Kamu terlalu overthinking, dia terlalu overthinking. Jadi ini bermain di hati dan pikiran. Makanya hanya berputar-putar begitu aja energinya. So kalau energinya ini mau segera union, bersatu, harus ada salah satu yang melakukan pergerakan ya. Soalnya penyatuan twin flame itu bisa terjadi kalau sudah ada yang mau bergerak. Misalnya nih kamu atau dia ya, entah siapalah. Tapi menurut aku setidaknya nih ya, harus ada silaturahmi satu sama lain dulu supaya hubungan ini bergerak. Kalau salah satu sudah ada yang mulai lagi berkomunikasi, salah satunya akan merasakan energinya. Jadi kalau kamu pancarkan energi komunikasi ke dia, dia akan pantulkan komunikasi ke kamu juga gitu. Ya begitulah vibrasi antara kamu sama dia, energinya. Jadi kalau nggak mau diam-diaman lagi seperti ini ya, ubah mindset satu sama lain, ubah semua pemikiran-pemikiran yang terlalu sensi, terlalu overthinking seperti itu. Kalau aku ngerasa sih ya, coba introspeksi diri masing-masing.
yang kita perjuangin ini apakah sudah full 100% atau kita masih berjuang setengah-setengah selama ini, begitu. Dan kita juga harus koreksi diri, kita terlalu banyak menuntut atau tidak. Kalau terlalu banyak menuntut ya hubungan ini jadi kerasa sulit banget, padahal namanya hubungan kan harus ada step by stepnya, begitu. Terutama bagi yang sering membuat kesalahan, itu harus koreksi diri banget ya, harus benar-benar bersikap lebih dewasa lah. Ketika kita kehilangan seseorang dan orang itu mulai diam dan tidak peduli lagi seperti dulu, itu memang karena orangnya udah sangat-sangat kecewa, begitu. Jadi ya untuk memperjuangkan hatinya kembali lagi, kita berjuangnya jangan setengah-setengah, jangan sekedar cuma kepo tapi kita nggak mau ngomong secara langsung, karena di dalam diamnya seseorang sebenarnya ada unek-unek yang ingin disampaikan, kayak gitu ya. Oke, aku ngambil huruf ya. Mungkin ini ada di nama kalian, di antara kalian ada huruf ini. Ini ada huruf L. Oke. Wah. Ini ada huruf G. Huruf G ya. Oke. M. Wah. Ini ada huruf F. Oke. G, F. Ini double nih. Oke, ini ada huruf P. Ini J. Ini huruf K. Huruf K ya. Ini huruf O. O ya. Dan wah, ini F lagi. F again. Ini huruf Q atau Q ya. Oke, itu deh. Aku rasa ini aja file 1. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih loh udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, kita lanjut ke file 2 pilihan 2. Ini kartu Firefly. Oke. Kita lihat energinya ya. Kabar orang masa lalumu saat ini. Oke. Ini ada kartu vacate. Ya. Miracle. Soulmate. Wah. Discovery. Oke. So, ini orang masa lalu kamu mungkin adalah soulmate kamu ya. Ini belahan jiwa kamu, atau kamu pernah menganggap dia soulmate kamu, bisa juga dia menganggap kamu soulmate-nya, begitu. Aku ngerasa di masa lalu kalian tuh masih terlalu dangkal menanggapi sebuah hubungan ya. Mungkin di masa lalu tuh banyak banget ketidaksepahaman, atau ini mungkin kayak ada toksiknya mungkin di masa lalu, ada banyak racunnya dalam hubungan kalian. Tapi sebenarnya hubungan ini benar-benar membuat kalian belajar lebih baik gitu.
Jadi ya mungkin kalau kemarin-kemarin terlihat kayak karmic relationship atau ini sebelumnya hubungan karma ya, ketika kalian dapat miracle, keajaiban, dapat hidayah, dapat petunjuk, terus mau merubah diri menjadi lebih baik, ini sekarang koneksinya sudah berubah jadi soulmate begitu. Karena udah menemukan sisi spiritual masing-masing atau sudah sama-sama memperbaiki diri kayak gitu. Oke. Kita lihat lagi klarifikasinya. Oke. Ada kartu Two of Swords, Three of Pentacles, The High Priestess, Temperance, Page of Cups, Queen of Swords, and Ace of Pentacles. Oke. Jadi aku ngerasa ya, ini orang dulu nggak kasih kejelasan sama kamu. Kalaupun kalian pernah pacaran atau pernah punya hubungan, dia kayak orang yang nggak jelas begitu ya. Dia mudah dipengaruhi orang, dipengaruhi keluarga, dipengaruhi teman, saudara. Jadi kelihatan kayak kejam sama kamu dan pasif banget orangnya ya. Aku ngerasa dia dulu sempet kayak tidak terlalu menghargai kamu mungkin, tidak terlalu menganggap kamu, bahkan dia bisa kejam atau ada kata-kata serta perbuatannya mungkin yang kayak kasar sama kamu begitu ya. Tapi orang ini tuh sekarang udah mulai koreksi diri, bahkan kayak ada rasa pengen minta maaf sama kamu begitu. Terus dia kayak mengalami sebuah transformasi ya di dalam dirinya. Mungkin waktu itu dia terlihat seperti orang yang negatif banget, orang yang toksik banget gitu. Tapi sekarang dia kayak ada niatan mau berubah untuk kamu. Karena orang ini udah berkelana kemana aja kayak banyak orang yang nggak pernah cocok sama dia. Jadi dia merasa kayak kamu doang sih yang mengerti dia. Dia ngerasa kamu soulmate-nya. Kamu itu adalah belahan jiwanya. Makanya aku bilang ini mungkin sebelumnya kelihatan kayak hubungan toksik, hubungan karma. Tapi ketika seseorang ini dapat hidayah, dapat miracle, dapat keajaiban dari semesta, dari Tuhan, pikiran dan hati orang ini sudah mulai dibersihkan menjadi energi yang lebih suci, lebih positif. Jadi ya, kalaupun dia mau datang ke kamu, aku rasa memang niat orang ini mau berubah ya, demi kamu yang memang hanya kamu satu-satunya yang bisa cocok sama dia gitu. Dia nganggap kamu soulmate-nya ya. Di sini energi yang kuat itu Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio ya. Ada juga Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Ada air sign juga, Aquarius, Gemini, Libra. Gitu. Oke, kita lihat lagi kabarnya sekarang ya. Oke. Ada kartu Hierophant, The Sun, The Hermit, Four of Pentacles, Three of Swords, okay, The Tower, dan Five of Wands. Sedih banget ya. Oke. Kabar dia tuh ya sekarang dia udah bersama orang lain
Bahkan mungkin dia sudah menikah atau mungkin dia sudah punya anak ya. Bisa vice versa. Bisa kamu yang sudah bersama orang lain. Atau bahkan kamu sudah menikah, kamu sudah punya anak mungkin, dan dia patah hati. Dia broken heart banget sekarang. Dia nggak terima. Ketika ada kesadaran dalam dirinya untuk mau berubah, kamu udah sama orang lain. Jadi kalau kamu udah punya orang lain, dia ini menyesal banget, broken heart banget. Dia kayak ngerasa, kok nggak adil sih ketika gue udah mau berubah, malah semuanya udah terlambat gitu. Ya itulah yang dia rasain. Tapi kalau dia ini yang sudah menikah atau dia sudah punya orang lain, aku ngerasa kondisi dia ini nggak bahagia ya. Mau dia punya anak lah, mau dia udah punya cucu lah, aku sih ngerasa dia ini nggak bahagia sampai sekarang. Karena ya terlihat kayak ada boom situation dimana dia itu kebingungan juga kenapa dia bisa menikah sama orang lain atau berpasangan sama orang lain, padahal yang dia mau itu sebenarnya kamu gitu ya. Jadi aku ngerasa memang banyak keterlambatan yang dia alami. Jadi apapun yang dia jalani sekarang itu benar-benar nggak bikin dia bahagia gitu. Terus lucunya juga atau anehnya, nih orang ada kesadaran mau berubah ketika semua sudah terlambat begitu. Bisa memang kayak kamu sudah sama yang lain, baru dia sadar kalau kamu tuh yang berarti bagi dia. Atau ketika dia sudah sama orang lain, baru dia kayak sadar kalau kamu nggak bisa tergantikan oleh apapun. Kamu mungkin tetap yang terbaik gitu, tapi ya dia nggak ngeh gitu. Baru sekarang ngehnya kalau kamu yang the best gitu. Terus aku ngerasa kondisi dia sekarang, dia itu kesulitan ekonomi, finansialnya benar-benar berbeda lah sama kamu. Aku sih ngerasa orang yang sering nyakitin, yang sering berbuat kejam atau kasar begini ya, memang ada sih karmanya. Mungkin secara keuangan dan finansial itu kacau balau banget dia sekarang. Jadi ya nggak seperti kamu lah, yang mungkin kamu sekarang stabil banget keuangannya. Jadi bagaimanapun situasinya, doakanlah dia, semoga dia itu belajar dari kesalahan supaya nggak mudah lagi memperlakukan semena-mena orang yang dia cintai gitu ya. Karena sebenarnya yang paling dia cintai dari dulu itu kamu. Cuma nih orang ya, ketika ada suatu konflik, dia itu mudah banget membiarkan kamu terpisah dari dia. Dia nggak kejar kamu mungkin, dia nggak mau koreksi diri, dia nggak mau perjuangin kamu, dia lepaskan kamu gitu aja. Jadi ya baru sekarang gitu sadarnya. Ketika kamu sudah nggak ada, kamu udah bersama orang lain, dan dia ngerasa dia pun bisa hidup bersama orang lain, tapi setelah dijalanin ternyata kayak energi dia itu cuma cocoknya sama kamu aja begitu. Dia ngerasa kamu tuh soulmate-nya banget gitu. Jadi ya namanya juga penyesalan kan pasti datangnya terlambat. So orang ini sekarang bener-bener nggak ngerasa bahagia dalam hidupnya gitu sih ya. Entah apa mungkin yang sudah membuat dia sadar sekarang ya. Mungkin dia ada lihat sebuah kebenaran, misalnya kayak kamu posting sesuatu di media sosial, entah dalam bentuk kata-kata atau dalam bentuk quotes yang tiba-tiba kayak nyelekit banget, kayak nge-trigger dia atau bener-bener kayak menyentil dia kalau kamu benar-benar udah tersakiti sama perbuatan dia di masa lalu. Jadi mungkin itu yang dia baca atau dia lihat, atau apapun yang kamu buat di medsos mungkin dia nonton. Jadi ya kayak ke-trigger, kayak ada rasa gitu, kayak dia tuh benar-benar jadi sadar gitu. Oh ternyata hubungan kita tuh gagal kemarin karena gue begini ya.
Jadi dia tuh kayak nge-review lagi ke belakang, flashback lagi. Oh iya, andaikan gue itu dulu begini ya, pasti kita nggak akan pisah. Andaikan gue itu dulu perjuangin lo, andaikan dulu gue ngejar lo, nggak biarin lo pergi gitu aja. Nah, dia jadi kayak ya ngoreksi-ngoreksi diri kayak gitu ya. So aku ngerasa orang ini pengen dimaafin sama kamu. Jadi kalaupun dia nggak berani atau nggak siap menghampiri kamu untuk minta maaf ya, kamu maafkanlah dia. Apalagi kalau suatu saat dia menemui kamu atau berkomunikasi sama kamu dan minta maaf ya, kamu memang sebaiknya harus memaafkan gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya orang ini tuh agak-agak sering galau sih akhir-akhir ini. Dia ngerasa kayak, andaikan gue jadi pasangan lo yang sekarang. Ya begitu, mulai kayak ada rasa terenyuh, sedih, pengen memutarbalikkan waktu supaya dia bisa jadi pasangan kamu. Tapi ya begitulah, semua kayak sudah terlambat menurut dia. Jadi ya dia hanya bisa minta maaf ke kamu melalui doa-doanya sama Yang Maha Kuasa gitu. Oke, aku keluarin huruf ya. Ini mungkin huruf di antara kalian. Huruf di nama kalian mungkin ya. Oke, ini ada huruf K. K ya. Oke. Ini ada huruf J. Ini ada huruf B. Mungkin ada di dalam namanya. Ini huruf H. Oke. Ya, ini ada huruf O. Oke. Ini ada huruf R. Ini R, ya. Ini W atau W. Wow, ini B lagi ya. Huruf B lagi. Wah, ini ada huruf D, oke? Huruf D. Oke, itu ya. Aku rasa ini aja file 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah. Oke, lanjut ke file 3 pilihan 3 ini ya. Ada kartu bear. Oke, ya kita lihat energinya ya. Orang masa lalumu, kabarnya saat ini. Oke. Ini ada kartu creation. Oke. Ada kartu renewal. Lalu ada gratitude. Abundance. Oke. Aku ngelihat ini orang masa lalu kamu. Dia orangnya suka berprasangka buruk mungkin sama kamu waktu itu ya. Di masa lalu dia kurang bersyukur mendapatkan orang seperti kamu. Dia selalu menuntut lebih mungkin pada saat itu ya. Jadi aku sih ngerasa kalian bisa terpisah memang karena dia orangnya bisa bosenan, atau ketika dia melihat ada yang lebih menarik, dia mengalihkan
dirinya ke orang lain itu. Jadi ya, bisa memang karena orang ini menilai sesuatu dari materi, dari look, atau mungkin dari sesuatu yang dipandang oleh mata. Terus aku sih ngelihat waktu kamu masih bersama dia saat itu di masa lalu, dia benar-benar belum menggunakan hatinya 100% sama kamu. Dia masih memandang kalau cinta itu dari sisi yang enak-enaknya aja mungkin, atau hanya tahu senang-senangnya aja. Ketika ada masalah, dia adalah tipe orang yang banyak mengeluh, terus kurang bersyukur. Jadi ya, konflik kalian mungkin bisa membesar jika ada hal sepele yang benar-benar membuat dia bisa berubah pikiran, kayak gitu. Oke? Sekarang kita lihat klarifikasinya. Ya, ini ada jumping card. Ada Four of Pentacles. Ada Seven of Wands. Oke. Lalu ada Death. Five of Wands. Ace of Swords. Wheel of Fortune ya. Dan Eight of Wands. Oke. Jadi aku ngelihat ini orang yang memandang sesuatu itu benar-benar dari materi sih yang aku lihat ya. Jadi kalau ada yang lebih wow daripada kamu, dia mudah banget pindah ke lain hati. Sebenarnya bukan perasaan atau hatinya yang dia tancapkan ke orang, tapi keinginan nafsunya itu loh, yang secara duniawi itu sulit dia kendalikan. Jadi ya, dia berpaling ke yang lain. Bisa karena materi, atau karena yang lain itu lebih menarik dari kamu. Jadi ya, dia mengakhiri hubungan ini mungkin, atau memang hubungan ini berakhir karena dia memilih yang lain, begitu ya. Apalagi kalau dia memilihnya karena lebih kaya lah, atau lebih ganteng lah, atau lebih cantik lah, nah sebagainya lah. Jadi aku ngerasa memang kamu tuh harus bersaing sama orang lain untuk menjadi yang terbaik buat dia. Karena nih orang akan terus-menerus melirik yang lebih baik, yang lebih menarik, yang lebih mapan mungkin. Begitu yang aku lihat ya. So, aku ngerasa orang ini bisa tiba-tiba tidak berkabar, tiba-tiba seperti ditelan bumi, karena ya dia sudah menemukan yang lebih baik dari kamu. Terus dia diam lagi ya, nggak ngasih tahu kalau dia itu udah punya orang lain. Jadi ini aku sih ngerasa kalian yang ditinggal tiba-tiba karena dia diam-diam sudah ada orang lain, kayak gitu ya. Oke, kita lihat lagi kabar dia saat ini. Ya, ini ada kartu Four of Kalikas ya. Oke, Knight of Swords, Eight of Wands, Six of Kalikas, Two of Swords, Six of Pentacles. Oke. Jadi ini kabar orang masa lalu kamu sekarang, kondisinya itu dia stuck banget sebenarnya sekarang. Jadi gini loh maksud aku, kalau misalnya dia tuh sekarang ngerasa dapat yang lebih cantik, atau lebih ganteng dari kamu, atau lebih kaya dari kamu,
Tapi basicnya itu dia terpenjara sendiri oleh apa yang dia inginkan. Dia ngerasa materi, abundance, fisik, sesuatu yang indah dipandang itu dia rasa bisa bikin bahagia, tapi ternyata enggak. Setelah dia jalanin malah dia ngerasa otak dia, hati dia, pikiran dia tuh sama kamu terus gitu. Jadi orang ini tuh terlalu maksa sebenarnya berhubungan sama orang lain untuk berkompetisi mungkin ya dalam hidup ini. Karena nih orang, menurut aku, orang yang selalu pengen lebih dan lebih dari orang lain. Dia benar-benar orang yang keras ya, keras kepala. Dan mau berbuat kejam lah gitu. Bahkan kasar sama kamu untuk bersaing juga sama kamu. Jadi kalau sekarang ya yang aku lihat, dia sering banget nih kepoin kamu, lihat-lihat media sosial kamu. Dia mau memastikan kamu tuh hidupnya lebih baik dari dia atau enggak, begitu. Jadi ya, dia tuh maunya hidup dia yang lebih baik dari kamu sekarang. Ya, karena dia itu nggak terima jika ada orang yang lebih dari dia. Itu sih yang aku lihat ya. Jadi kalau kamu misalnya lihat-lihat media sosialnya, ini orang yang haus pengakuan sih menurut aku. Jadi kalau dia sekarang tuh ya posting di medsos, yang dia posting itu kehidupan dia yang mewah lah, atau dia pakai barang-barang mewah segala macam, padahal barang-barang itu belum tentu pakai uang dia belinya. Misalnya dia pamer mobil atau segala macam, aku rasa sih mobil itu nggak 100% uang dia ngebeli mobil itu. Jadi ya dia hanya sekedar posting di medsos untuk dapat pengakuan, terutama dari kamu, karena dia nggak mau terlihat ada penyesalan sudah berpisah dari kamu gitu. Ini orang yang kurang mengakui kesalahan ya. Dan jika dia sekarang sudah bersama orang lain, aku sih ngelihatnya dia hobi pamer kemesraan ya. Dia hobi pamer kemesraan sama pasangan dia sekarang. Jadi kalau kamu ngelihat dia suka posting foto berdua sama pasangannya ya, aku rasa itu semua karena butuh pengakuan aja sih, biar dibilang couple goals gitu ya, pasangan idaman. Terutama dia pengen pengakuan dari kamu kalau dia itu bisa hidup lebih baik dari kamu. Jadi dia menutupi semua penyesalannya, menutupi kerinduannya sama kamu pun dengan hal-hal palsu kayak gitu. Itu sih yang aku lihat. Jadi kondisi dia tuh sebenarnya tidak sebaik yang dia posting di media sosial, begitu. Coba aku ambil kartu satu lagi ya. Nah ini Nine of Kalikas. Ini ciri-ciri orang yang selfish, egonya tinggi, gengsinya tinggi. Jadi ya butuh banget pengakuan dari semua orang, terutama pengakuan dari kamu. Dia ngerasa kayak perlu banget bikin uploadan di media sosial tentang kebahagiaan, tentang kemewahan, atau bahkan kehidupan yang satu level atau beberapa level di atas kamu. Jadi ketika kamu melihat media sosialnya, dia berharap kamu berpersepsi bahwa dia ini hidupnya sekarang lebih baik dari kamu. Padahal aslinya itu hidup dia ini hancur-hancuran sebenarnya. Karena dia sebenarnya nggak bahagia sama pasangannya. Dia juga sering banget hidup dengan kemunafikan, kepalsuan, karena butuh penerimaan dan pengakuan dari orang lain. Dan aku sih ngerasa hidup dia itu sekarang benar-benar seperti kayak tidak bernyawa, tidak bergairah, tidak berhasrat, karena orang yang benar-benar paling dia cintai itu sebenarnya kamu. Tapi dia deny perasaannya terus. Dia ngerasa kayak kesalahan di masa lalu itu nggak perlulah dia akui, nggak perlulah dia ungkit-ungkit, ataupun kamu nggak perlu mengungkit-ungkit kesalahan dia. Jadi ya orang yang kayak gini memang agak sulit untuk introspeksi diri. Sulit ada kesadaran diri dalam dirinya, begitu ya. Jadi
Aku sih ngerasa kamu nggak perlu merespon apapun yang dia lakukan sekarang. Mau dia pamer A, B, C, D, E segala macem ya, itu sebaiknya kamu tanggapi dengan bijak aja. Kalau dia kelihatan sekarang pamer banyak hal, terutama kemesraan, kemewahan, ya kamu maklumi aja lah. Atau kamu ikut senang aja kalau dia senang seperti itu. Karena kalau kamu komentari juga menurut aku nggak ada gunanya ya. Orang yang seperti ini memang harus dari dalam dirinya sendiri yang memang niat mau berubah. Kalau niatnya belum ada sampai sekarang mau berubah ya bakalan begini-begini aja memang hidupnya. So aku ngerasa orang ini aslinya ya di kenyataannya memang tidak bahagia, sering banget merasa berkompetisi sama orang lain, terutama sama kamu. Jadi apapun yang dia lakukan itu semua kayak fake, kayak benar-benar memang palsu banget, terutama di media sosial. Jadi kamu nggak perlu terkecoh dengan apapun yang dia posting, karena menurut aku kamu cukup jadi diri kamu sendiri aja. Kamu nggak perlu ikut-ikut kayak dia, posting-posting yang supaya lebih juga dari dia, lebih-lebih dari dia, atau kayak mau bersaing dengan dia. Nah itu sih nggak ada gunanya sebenarnya. So dalam bermedia sosial juga sebaiknya memang kita harus jadi apa adanya aja, karena media sosial itu kan sebenarnya dunia maya ya, belum tentu 100% sinkron dengan kenyataannya. Jadi ya bersikap apa adanya aja. Kalau memang dia sudah bahagia ya doakan semoga memang dia benar-benar bahagia. Dan kalau memang dia belum berubah ya semoga semesta dan Tuhan sendirilah yang menyadarkan dia untuk berubah. Kayak gitu sih ya. Oke, kita lihat hurufnya ya. Mungkin ada di namanya. Oke, aku nih singkirin ini dulu ya. Ini ada huruf P. Oke. Ini huruf H. Jatuh. Ini huruf H ya, Kak. Oke. Lalu wow. Ini ada huruf X ya. Berarti kalau huruf X ini ya memang orang yang pernah berhubungan sama kamu, mantan nih. Oke, ini ada huruf Q atau Q. Ini ada huruf N ya. Wow, ini X lagi. Ini benar energi mantan nih. Ini ada huruf A. Oke. Ini ada huruf G. Huruf G ya. Oke. Ini ada huruf O. Oke, ya. Itu deh. Aku rasa ini aja file 3, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah.